Kali ini kita akan coba menjawab dari permasalahan hukum menerima hewan kurban dari non-muslim. Karena kemarin pernah ada pertanyaan bagaimana hukumnya umat Islam menerima sumbangan hewan kurban, yang dicontohkan Masjid Istiqlal menerima hewan kurban dari gereja katedral yang kebetulan posisinya berdampingan. Nah, bagaimana hukum daripada menerima hewan kurban tersebut? Apakah muklis dari hewan kurbannya ataupun dialihkan kepada kata atau redaksi yang cocok, yaitu misalnya seperti hadiah. Ini dari kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Kalau di sini yang Darul Kutub ini jilid ke-6 halaman 194. Ada juga yang Fathul Bari jilid ke-5 halaman 230. Bagaimana terbitan percetakannya. Nah, di sini ada satu babu qabulil hadiyati minal musyrikin, bab menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Ada satu hadis, waqala Abu Hurairah anin Nabi SAW hajaro Ibrahimu alaihissalam bisaroh padakhala qaryatan piha malikun aujarun faqala uktuha ajarun wa uhdiyat lin nabi satun piha sumun. Nah, dari hadis ini sebetulnya hadis ya secara diringkas, nanti akan dibahas secara khusus dalam masalah hadis tentang para nabi. Ini hadisnya secara ringkasan atau mukhtasar. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim berhijrah bersama istrinya yaitu Siti Sarah. Kemudian dia pada qala qaryatan pihak malikun. Dia memasuki suatu kampung yang dimana kampung tersebut ada pemimpinnya, au jabarun ataupun pembesarnya. Faqala mutuha, maka berbicara ahli-ahli kampung tersebut, berikanlah itu ajaro untuk menjadi bayaran. Ini ketika dihikayatkan ketika Nabi Ibrahim masuk ke kampung tersebut harus ada bayaran. Belum tahu bahwa itu adalah istrinya, istri daripada Nabi Ibrahim. Kemudian panjangnya cerita, wa ukhdiyat lin nabi satun piha sumun, dan dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW domba yang di domba tersebut sudah ada racunnya. Ini hadis diceritakan dalam riwayat yang lain juga. Hadasana Abdullah bin Muhammad, hadasana Yunus bin Muhammad, hadasana Saiban an Qatadah, hadasana Anas radhiyallahu anhu qala uhdiya lin nabi SAW jubbatu sundusin wa kana yanha anil harir fa'ajiban nasu minha. Menceritakan Abdurrahman bin Muhammad, menceritakan Yunus bin Muhammad, menceritakan Saiban menerima dari Qatadah, menceritakan Anas radhiyallahu an. Kata Anas, uhdiyalin nabi jubbatu sundusin. Nabi telah diberi hadiah jubah yang berbahan dari bahan sutra. Wa kana yanha anil harir, dan Nabi sudah melarang untuk menggunakan pakaian dari sutra. Fa'ajiban nasu minha, maka manusia, sahabat-sahabat merasa kaget terhadap pakaian tersebut karena keelokan dan kebagusan pakaian tersebut. Bagaimana kata Nabi, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lamanadilu Sa'd bin Mu'ad bil jannati ahsanu min hada. Kata Nabi, demi dat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya, lamanadil Sa'd bin Mu'ad, sungguh ikat kepala ataupun sapu tangan yang diikatkan di kepala milik Sa'ad bin Mu'ad
di surga ahsanu min hada, lebih baik daripada ini. Karena kebanyakan para sahabat menginginkan dari pakaian tersebut. Ini menunjukkan penolakan Nabi akan kebagusan pakaian yang sudah dilarang, yaitu pakaian dari sutra. Ada lagi hadis yang menceritakan tadi tentang satun pihak samun. Dari riwayat Abdullah bin Abdul Wahab menerima dari Khalid bin Haris, menceritakan Subah menerima dari Hisam bin Zaid, menerima dari Anas bin Malik. Anna yahudiyatan atat an nabi bisatin masmumatin fa'akala minha faqala ala naqtuluha qala la pamajiltu a'rifuha li hawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah wanita Yahudi kepada Nabi bisatin masmumatin, membawa daging domba yang sudah ditambahi racun. Pakala minha, kemudian Nabi memakan daripada daging domba yang sudah diracun tersebut. Kemudian dari kitab yang lain, contoh diceritakan dalam hadis ini dalam kitab Khulasah Nurul Yakin jilid kedua, kalau tidak memiliki kitab Fathul Barinya, kata riwayat dari kitab tersebut ada salah seorang sahabat yang meninggal. Kemudian Nabi merasa kaget bahwa daging dombanya tersebut sudah dikenai racun. Kata ya sahabat yang lain, ala naqtuluha, ya Rasulullah, apakah tidak perlu saya membunuhnya? Bagaimana kalau saya bunuh saja? Bagaimana? Kata Rasul, la pamajiltu a'rifuha, maka kata Anas bin Malik, maka saya tidak henti-hentinya mengingat hal tersebut akan kekhawatiran kepada Rasulullah SAW. Yang lebih eloknya ketika orang perempuan Yahudi tersebut ditanya, kenapa kamu meracuni Nabi? Maka jawabannya simpel. Kata wanita Yahudi tersebut, kalau benar Muhammad itu seorang nabi, maka walaupun makanan yang berasal dari daging domba tersebut diracun, maka Muhammad tidak akan meninggal. Ya, seolah-olah wanita dari Yahudi tersebut mengetes bahwa Muhammad itu benar tidak seorang nabi atau seorang rasul, karena kalau rasul pasti sudah ada maksum atau penjagaan secara langsung dari Allah. Maka hal tersebut tidak diperpanjang, karena tujuan daripada orang Yahudi tersebut bukan mau membunuh Nabi, tapi menguji tentang kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa dari hadis ini Nabi menerima hadiah pemberian daripada orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi. Maka bagaimana hukumnya apabila ada non-muslim memberikan hewan untuk penyembelihan ketika Idul Adha, boleh atau tidak? Kalau secara hukum, apabila menerima secara khusus hewan kurban, dia orang non-muslimnya yang berkurban, tentu tidak sah pemberian daripada hewan kurban tersebut, karena bagi orang non-muslim tidak diwajibkan untuk berkurban. Tetapi kalau dipindahkan dari pemberian hewan kurbannya tidak menjadi kurban, tetapi dipindahkan menjadi hadiah, maka dari hadis ini boleh. Apakah ada tidak hadis yang melarang? Ada hadis yang melarang tentang penerimaan. Ini diceritakan dari Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya min tariqi Qatadah an Yazid bin Abdullah an Iyad, menerima dari Iyad. Qala ukhdiyat lin nabi naqatun, dihadiahkan kepada Nabi seekor unta. Faqala aslamta, apakah kamu Islam? Bagaimana jawab orang tersebut? La, saya tidak Islam, saya bukan muslim. Ini kata Rasul, qala inni nuhitu an jabdil musyrikin, saya dilarang menerima bantuan dari orang-orang musyrikin. Jadi Nabi Muhammad SAW menolak dari penerimaan ini.
Bagaimana dong antara hadis yang pertama yang membolehkan dan hadis yang kedua yang melarang? Tentunya hal ini menjadi kontradiktif, berlawanan. Maka para ulama sudah terbiasa dalam hal ini mengkompromikan wa auradal musannif adat dan ahadits adalah alal jawaji, maka mendatangkan musannif kebiasaan tentang hadis-hadis yang menunjukkan akan kemenangan hukumnya tersebut pajama'a bainaha at-Tabari bi annal imtina'a bima uhdiya lahu khassa, yang dilarang menurut Imam at-Tabari apabila pemberiannya itu khusus bagi Nabi Muhammad ataupun bagi seorang pemimpin. Jadi dilarang wal qabulu bima uhdiya lil muslimin, dan diterima apabila pemberiannya tersebut, hadiahnya tersebut untuk kepentingan orang-orang muslim. Jadi yang memberikan hewan kurban untuk disembelih di Masjid Istiqlal atau di masjid-masjid yang lain dari non muslim kita terima kalau tujuannya untuk memberi kepada orang muslim, bukan tujuan yang lain untuk perorangan, misalnya kepada kiainya atau satu ustadznya yang tujuannya hanya ada muatan politik atau gratifikasi yang menunjukkan bahwa akan terjadi penyimpangan tujuan. Kalau untuk umat Islam diperbolehkan. Nanti kita akan bahas lagi permasalahan yang lebih panjang. Oleh karena itu wa jama'a ghairuhu bi annal imtina'a bi hakiman yaridu bi hadiyati at-tawaddud wal muwalah, dan mengkompromikan yang lainnya. Sesungguhnya yang dilarang itu di hak orang yang bermaksud dengan hadiahnya tersebut untuk saling menyukai dan saling mengayomi. Wal qabul pihak man yurja bidalika taknisi wa ta'lifihi alal Islam, dan menerimanya tujuannya untuk menunjukkan mayurja bidalika taknisi, yang diharapkan dengan penerimaan daripada hewan kurban ataupun hewan pemberian untuk kurban tersebut supaya mereka merasa dihargai, bahwa pemberiannya diterima oleh umat muslim, bahwa ketentuan-ketentuan penerimaan dari mereka tidak terjadi permasalahan, karena di Indonesia tidak ada lagi gencatan permasalahan peperangan, tidak ada negara Islam, negaranya yang berasaskan Pancasila, tidak ada perbedaan baik muslim atau non muslim yang meninggali tempat di Indonesia ini, tidak saling menyudutkan, tidak saling menyalahkan. Bahkan ada satu bab nanti, babul hadiyatil lil musyrikin, bab hadiah bagi orang-orang muslim. Kita sebagai umat Islam sama juga memberi pertolongan kepada non muslim. Dalam satu ayat yaitu dari surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilunakum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kamu jangan melarang terhadap manusia-manusia yang tidak mengganggu kalian, tidak memerangi kalian dalam masalah agama, walam yuhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari daerah tempat tinggal kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, bahwa kalian berbuat baik dan adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maka kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia ini, yang kebetulan penduduk umat manusia yang ada di Indonesia heterogen dengan berbagai agama, Islam, Hindu, Kristen, dengan Kristen juga ada Protestan, Konghucu, dan aliran kepercayaan dan yang lainnya.
maka saling menghargai, menerima pemberian salah satu pemeluk agama ke pemeluk agama yang lain, asalkan bukan yang dilarang. Contoh misalnya daging babi bagi umat Islam itu dilarang, maka bukan berarti harus diterima dan kita memakannya dalam konteks yang disepakati secara bersama.